Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya JJ di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke Sobat Bonsai, kali ini Jalan-Jalan Bonsai berkunjung lagi ke rumahnya Mas Salam. Dan pada video kali ini Sobat Bonsai, kita akan melihat untuk programan asam Mas ya. Asam. Programan asam ini, yang kabarnya untuk asam ini sendiri Sobat Bonsai, untuk bahan ini sendiri diprogram dari biji. Dari biji betul Mas ya? Betul, dari biji. Nah, dari biji Sobat Bonsai. Jadi bisa dibayangkan program dari biji hingga yang sekarang batangnya bisa sebesar ini Sobat Bonsai. Oke Mas Salam, untuk bahan ini sendiri Mas Salam, ini diprogram berapa tahun Mas di lahan ground Mas? Sekitar 4 tahun Mas. 4 tahun 4 ya? tahunan dari biji Mas ya. 4 tahun. Kalau dikatakan maksimal pertumbuhannya maksimal Mas ya, 4 tahun Mas ya, seperti ini ya. Dengan posisi ekstrim begini. Ekstrim seperti ini ya. Maksimal Mas. Oke. Nah Mas Salam, untuk program bahan yang ekstrim seperti ini Mas, bisa diceritakan Mas, proses pembuatan alur geraknya ini dulu seperti apa Mas? Dulu berawal dari biji. Kita semai, udah sebesar tinggi setengah meter gitulah ya. Dari biji sebesar rokok itu loh Mas ya. Sebesar rokok ya. Sebesar rokok, terus kita dasarin kawat. Setelah udah dia nggak ngebalik atau sudah desain yang kita inginkan seperti itu, lalu kita tanam ya. Setelah di polybag udah ada gerak dasar, kita tanam ke ground Mas ya. Ke ground kita los aja udah. Oh gitu ya. Oke. Tapi untuk proses pembesarannya mungkin terbantu juga karena ada pahatan-pahatan seperti ini Mas, betul nggak Mas? Iya betul. Setahun yang lalu bentuk pahatan ini karena buat alur juga, ya. Buat pembesaran. Jadi biar alurnya seperti terpelintir lah alurnya. Buat alur setahun yang lalu, kebetulan ini kambiumnya udah mulai jalan, mulai nutup Mas. Tapi untuk proses pembuatan pelintirannya ini berarti memang dulu dari kecil Mas ya? Iya, dari kecil, dari ukuran rokok biar lebih lentur kalau lebih lentur ya. Oke. Dan kalau misalnya kita ngawatin dari kecil, luas gitu Mas. Luas ya. Jadi nggak kaku gerakannya, liukannya itu natural gitu. Nah, dan di sini Mas kalau kita lihat ini kan ada seperti pecahan ini Mas di bawah ini Mas. Ini tujuannya buat apa Mas? Kebetulan kemarin kan posisi ini kecil di bawah Mas. Bawah kecil. Oh kecil di bawah, bagian bawahnya ya. Kita belah dengan harapan nanti dengan pertumbuhan perjalanan kehidupannya dia nanti kan otomatis ini bakal menutup lagi Mas untuk pembesarannya Mas ya. Oke. Berarti tapi nanti bakalan dipecah lagi tapi Mas ya. Buat kedepannya bakal dipecah lagi. Sebelah sini mungkin belum dipecah nih. Kita pecah, kita pepetin biar lebih cepat nempel gitu. Oke gitu ya. Kalau untuk perawatan di lahan ground ini sendiri Mas, untuk memaksimalkan pertumbuhannya Mas, ini ada tips-tips tersendiri nggak Mas? Paling kalau untuk di ground udah kita seperti biasa, kita pakai pupuk kandang aja. Pakai pupuk kandang ya? Apa kayak kotoran kambing, apa kotoran ayam, nggak masalah. Itu berapa bulan sekali Mas? Ada jangka waktunya? Bisa 2 bulan sekali kita treatment seperti itu. Nah, dan untuk proses pembesaran ini tapi dipastikan di los Mas ya? Iya. Semua di los dulu ya gitu ya? Seperti ini emang sengaja kita los. Los ada ini udah mulai beberapa bulan lalu udah mulai di-cut karena udah maksimal. Terus ada yang masih emang di los. Oke, itu. Jadi ketika awal nanam apabila kawan-kawan mau ngedesain suatu bonsai ekstrim, ketika kita liuk udah mungkin kita buang yang emang di alur badannya. Jadi seperti ini kita buang-buangin ya, biar dia fokus pembesarannya ke atas ya. Dan yang ini nggak usah dipakai. Karena kedepannya juga kan emang kita ekspos liukannya ini Mas. Ya, Mas ya. Gitu. Dan ini Mas, untuk bagian akarnya ini sengaja memang sudah dicangkok akar? Iya. Alhamdulillah Mas, kemarin udah laku nih. Pohon ini sudah laku? Jadi kita sekalian udah cangkok akar, nanti tunggu 3 bulan atau 4 bulan, baru kita angkat. Waduh. Gitu. Sayang kalau misalnya kita nanam beberapa tahun kita tanam, terus kita asal gali, terus tiba-tiba kita naik pot dia stres, tewas. Betul. Kan sayang Mas, lebih baik kita nunggu lah. Kita program memang lama Mas ya, 4 tahun ya. Kalau kita nggak sabar mau cangkok akar dulu nanti takutnya dia bakalan stres Mas ya. Betul, stres karena kalau bahkan bisa mati malah Mas ya kalau asam ya. Kalau untuk asam sih pengalaman saya gitu, karena lebih aman lah kalau kita lebih aman ya.
Oke. Dan ketika itu kan sekalian ngepres akar juga Mas. Ketika nanti naik di pot, kita masukkan ke pot pun udah nggak ada pemotongan akar lagi. Oh gitu ya, Gitu. betul betul. Wah, untuk karakter yang seperti ini Mas, laku pasti harganya wow juga Mas ya? Ya, alhamdulillah Mas, lumayan lah. Wow juga ya. Ya, sesuai tungguannya. Saya tunggunya yang 4 tahun itu Iya, ya. 4 tahun. Mas Sobat Bonsai di rumah ini ada yang kecewa nih pasti Mas, karena melihat untuk bahan seperti ini pasti banyak Sobat Bonsai di rumah yang pengen memiliki ini nih Mas. Iya, Tapi nggak tanya udah kejual Mas ya? Udah kejual. Udah kejual. Waduh. Nah Mas, untuk bahan-bahan yang lain Mas, yang masih dalam proses Mas, ada Mas? Ada yang mungkin adiknya dia sekitar programan 2 tahunan. Program 2 tahunan ya. Ada nanti kita masih di tempat ini juga. Oke. Kebetulan di situ ada nanti kita review bonsai yang masih ukuran lebih kecil daripada Lebih kecil dari ini ya. Oke, boleh dah. Oke Sobat Bonsai, ikuti terus ya videonya. Nah, ini Mas Alam ya, untuk bahan yang umur 2 tahun tadi 2 Mas tahunan. ya. 2 tahun. Oke Sobat Bonsai, bisa dilihat ya untuk proses bahan yang 2 tahun ini. Ukurannya dia sudah 1 lengan lah Mas ya. Iya, 1 lengan. Dari biji juga nih Mas. Dari biji juga Mas ya. Kalau untuk bahannya sendiri ini masih dalam proses panjang Mas ya. Masih, kebetulan ini kan sengaja kita desainnya liukannya jauh-jauh Mas. Itu kenapa Mas? Kenapa saya buat liukan jauh? Karena size panennya biar untuk size besar. Oh gitu. Jadi agar terlalu ketika kita misalnya mau buat panen sebesar paha apa sebesar apa, nah kita skalanya harus paham ketika kita menanam nanti tanamnya mau sebesar apa kita panen. Oh gitu ya. Jadi untuk liukannya tekuannya juga harus jauh. menyesuaikan Mas ya. Ya, jadi Karena nanti kalau misalkan kita mau panennya besar tapi liukannya pendek, nanti iya, takutnya nyatu. dia nyatu Mas ya. Nyatu dan dia pasti bertabrakan terlalu ini nggak bisa dipanen untuk ukuran besar. Oke, jadi itu Sobat Bonsai yang perlu diperhatikan ya untuk membuat bahan ekstrim Mas ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau untuk panennya Mas, kira-kira nanti berapa tahun lagi Mas? 2 tahun 3 tahun lagi lah Mas. 2 tahun 3 tahun lagi ya. Size maksimal. Size maksimalnya ya 2 tahun sampai 3 tahun lagi lah Mas. Tapi kembali kawan-kawan kalau emang ada yang minat. Lepas Mas Iya, ya. lepas. Aduh, Ntar kembali lagi tuh Sobat Bonsai ya. Kalau memang nanti ada yang minat, Yang nyampe ini. 2 sampai 3 tahun ini dilepasin. Iya, yang tadi itu udah laku, yang tadi Kalau yang tadi udah laku ya. Ini belum. Oke, ini yang belum ya. Tapi saya saranin kalau kawan-kawan yang mau pohon ini di ground lagi Mas. Di ground lagi ya, biar maksimal nanti habis pembesarannya Mas ya. Karena ketika ini misalnya sebesar paha gitu kan, bahkan lebih padat, lebih ekstrim lah terlihatnya. Betul, betul. Gitu Mas. Oke, Mas Salam, makasih banyak nih Mas Salam. Kita udah dikasih ilmu nih Mas tentang pembuatan bahan asam ekstrim ya di lahan groundnya Mas Salam. Semoga nanti Sobat Bonsai di rumah juga terpikir dan terinspirasi Mas untuk membuat bahan-bahan seperti ini juga di kebun-kebun Sobat Bonsai di rumah ya. Dan kawan-kawan juga intinya harus sabar, tetap semangat dari kecil. Jadi nggak usah, jangan inilah, pokoknya mau berapa tahun kita tungguin lah. Kita tungguin ya. Oke, karena untuk hasil yang maksimal Mas ya. Betul. Gitu. Karena dari biji pun hasilnya juga maksimal cepat, seperti ini Mas ya, cepat ya. Yang jelas kalau kata pepatah itu apa, usaha tidak mengkhianati hasil. Mengkhianati hasil. Oke, siap. Oke Mas, makasih banyak ini masukannya Mas. Oke Sobat Bonsai, sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Karena memang kondisi sekarang cuaca juga ini mulai hujan nih Sobat Bonsai. Semoga sekali lagi informasi yang kami bagikan ini bermanfaat untuk Sobat Bonsai di rumah. Oke Sobat Bonsai, salam hormat dari saya dan salam satu hobi.